Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Kami grup 2 dari kelas D tahun ajaran 2023 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menjelaskan materi mengenai karakteristik dan perbedaan individu pada mata kuliah Learning Development yang diampu oleh Sir Umaria Is MPD. Sebelum memulai materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reza Ashara yang akan menjadi moderator dalam penyampaian materi ini. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hakikat perkembangan. Maka materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah karakteristik dan perkembangan individu. Yang pertama ada pengertian individu. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun, manusia telah menjadi salah satu objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya manusia dan dengan sebagai kondisinya. Sebagaimana dikenal adanya manusia sebagai makhluk yang berpikir, Homo sapiens, makhluk yang berbentuk atau Homo faber, makhluk yang dapat dididik atau Homo educandum, dan seterusnya. Berbagai pandangan itu membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Bangsa Indonesia menganut pandangan bahwa yang dimaksud manusia secara utuh adalah manusia sebagai pribadi yang merupakan pengejawantahn menunggalnya berbagai ciri atau karakter hakiki atau sifat kodrat manusia yang seimbang antara sebagai segi, yaitu antara individu dan sosial, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Keseimbangan hubungan tersebut menggambarkan keselarasan hubungan dengan manusia dengan dirinya, manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam sekitar atau lingkungannya. Uraian tentang manusia dengan kedudukannya sebagai peserta didik haruslah menempatkan manusia sebagai pribadi yang utuh. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ramdan Eko. Terima kasih. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik individu. Nah, setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan. Dan karakteristik yang diperoleh itu berasal dari pengaruh lingkungan. Nah, karakteristik tersebut merupakan bawaan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial. Nah, nature dan nature merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan juga emosional. Nah, pada setiap tingkat perkembangan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, karakter merupakan sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang. Nah, dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai yang unik, baik yang terpatri dalam dan terjawab dalam perilaku, pendidikan, maupun sosial. Nah, karakter dapat dimaknai dengan nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap dan perilaku budi pekerti atau nilai-nilai karakter mengandung 5 jangkauan, yaitu hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Nah, nilai karakter tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, dalam aspek ini mencakup tentang pengabdian, berpikir jauh, tawakal, ikhlas, sabar, amanah, dan beradab. Kemudian yang selanjutnya ada yang berhubungan dengan diri sendiri. Berani, memikul resiko, disiplin, berhati lembut, berpikiran matang, berpikir jauh, bersemangat, bersikap konstruktif, bertanggung jawab, bijaksana, cerdik, cermat, dinamis, efisien, gigih, hemat, jujur, berkemampuan keras, kreatif, mandiri, menghargai karya orang lain, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemaaf, pemurah, pengabdian, pengendalian diri, produktif, rajin, ramah, kemudian rasa sayang, rela berkorban, sabar, dan lain-lain. Nah, kemudian yang selanjutnya juga ada yang berhubungan dengan keluarga. Nah, dalam aspek ini memiliki konsep bijaksana, cermat, jujur,
keras, lugas, menghargai kesehatan, menghargai waktu, tertib, pemaaf, pemurah, pengabdi, sehat, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat ada yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, dalam aspek ini berhubungan dengan berpikir jauh, bertanggung jawab, toleransi, kebijaksanaan, cerdik, cermat, jujur, berkemampuan keras, lugas, setia, menghargai waktu, pemurah, pengabdian, ramah tamah, rasa kasih sayang, rela berkorban, adil, hormat, sportif, dan juga terbuka. Nah, kemudian yang kelima yang berhubungan dengan alam. Nah, dalam konsep ini mencakup berpikir jauh ke depan, menghargai kesehatan, pengabdian, mencintai lingkungan, dan sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan materi perbedaan individu. Setiap orang, apakah ia seorang anak atau orang dewasa, dan apakah ia berada dalam suatu kelompok atau seorang diri, ia disebut individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang per orang atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang perorangan, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Maka, perbedaan dalam perbedaan individual menurut Landgren 1980-578 menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Seorang ibu yang memiliki seorang bayi bertutur bahwa bayinya banyak menangis, banyak bergerak, dan kuat minum. Ibu lain yang juga memiliki seorang bayi menceritakan bahwa bayinya pendiam, banyak tidur, tetapi kuat minum. Cerita kedua ibu itu telah menunjukkan bahwa kedua bayi untuk menunjukkan ciri dan sifat yang berbeda satu sama lainnya. Lalu ada seorang guru setiap tahun ajaran baru selalu berhadapan dengan siswa-siswa yang berbeda satu sama lain. Siswa-siswa di dalam satu kelas memiliki ciri dan sifat-sifat yang berbeda satu sama lainnya. Mungkin sekali dua orang dilihatnya hampir sama atau mirip, akan tetapi jika diamati secara cermat antara keduanya pasti terdapat perbedaan. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya persilahkan kepada Maulida Aspa. Terima kasih Nazara. Materi selanjutnya yang akan saya paparkan yaitu tentang perbedaan individual. Menurut Gary 1963 dalam buku Oxendine tahun 1984, halaman 317 mengkategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama merupakan perbedaan fisik. Perbedaan fisik bisa juga berupa jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, bentuk muka, bentuk mata, warna kulit, rambut, pendengaran, penglihatan, nada suara, bau badan, kemampuan bertindak, golongan darah, kecepatan lari, kecepatan renang, tinggi loncatan, dan semacamnya. Yang kedua yaitu perbedaan sosial, bisa berupa status ekonomi, agama, kelompok keluarga, kelompok sosial, suku, dan semacamnya. Yang ketiga, ada perbedaan kepribadian, yaitu perbedaan watak, perbedaan motif, perbedaan minat, perbedaan sikap, perbedaan pikiran, perbedaan perasaan, kehendak perilaku, dan sejenisnya. Yang keempat ada perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar, bisa berupa tinggi, sedang, rendah, mampu, sangat mampu, dan kurang mampu. Yang kelima, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Perbedaannya bisa berupa cakap, sangat cakap, kurang cakap, atau pandai, sangat pandai, dan kurang pandai. Selanjutnya dipersilahkan kepada Nur Habibah untuk melanjutkan materinya. Terima kasih. Keenam, ada perbedaan kognitif, yaitu perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh intelijensi individu. Dan yang ketujuh ada perbedaan individual dalam kecakapan bahasa. Kemampuan tiap individu dalam berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematif. Dan yang kedelapan itu ada perbedaan individu dalam kecakapan motorik.
Kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Karena kematangan pertumbuhan fisik dan kemampuan berpikir tiap orang berbeda-beda, maka kecakapan motorik setiap individu itu berbeda-beda pula. Yang kesembilan ada perbedaan dalam latar belakang. Latar belakang keluarga baik dilihat dari segi sosial, ekonomi maupun sosiokultural individu adalah berbeda-beda. Demikian pula lingkungan sekitar baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik merupakan pengaruh yang berbeda-beda. Dengan demikian, latar belakang individu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Yang ke-10 ada perbedaan dalam bakat. Bakat adalah kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Bila tidak mendapatkan rangsangan dan pemupukan, maka bakat tidak akan berkembang secara maksimal. Maka malah kemampuan itu tidak akan berkembang sama sekali. Disinilah letak penyebab adanya perbedaan bakat individu. Yang ke-11 ada perbedaan dalam kesiapan belajar. Perbedaan individu ini sangat ditentukan oleh pengaruh latar belakang keluarga dan lingkungan. Sikap apatis, pemalu, dan kurang percaya diri akibat dari kesehatan yang kurang baik, cacat tubuh, dan latar belakang yang miskin pengalaman mempengaruhi perkembangan pemahaman dan ekspresi diri. Inilah yang mengakibatkan kesiapan belajar individu itu berbeda-beda. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.